Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitri Septinawati dari kelas 10-12, nomor absen 6, izin mengumpulkan video tugas pengayaan mata pelajaran kimia, yakni mengenai hukum dasar kimia. Pada hari ini, saya akan membahas tentang pengertian hukum dasar kimia, hukum Lavoisier, hukum Proust, hukum Dalton, dan juga hukum Gay-Lussac, dan kemudian dilanjutkan dengan contoh-contoh soal, dan ditutup dengan kesimpulan. Oke, langsung saja, apa sih hukum dasar kimia itu? Nah, hukum dasar kimia itu merupakan prinsip-prinsip dasar yang menjelaskan tentang keteraturan dalam reaksi kimia, khususnya mengenai massa, volume, dan juga jumlah partikel. Nah, jadi hukum dasar kimia ini berfungsi untuk mencari massa, volume, dan juga jumlah partikel di suatu senyawa atau di suatu reaksi kimia. Jadi misalnya ada reaksi kimia yang diketahui volumenya tapi tidak diketahui massanya, maka kita bisa menggunakan hukum dasar kimia untuk mencari volumenya. Kemudian langsung satu ada hukum dasar Lavoisier atau kekekalan massa. Nah, hukum ini dicetuskan oleh Lavoisier dan menyatakan bahwa massa total zat sebelum dan sesudah reaksi kimia adalah tetap. Nah, jadi massa zat yang sebelum direaksikan itu sama dengan massa yang sudah atau setelah direaksi kimia. Jadi massanya tidak berubah atau tetap. Nah, artinya adalah tidak ada massa yang hilang atau diciptakan dalam reaksi kimia. Jadi pada saat reaksi kimia itu massa dari senyawa tersebut itu tidak berubah. Nah, contohnya ini ada H2O direaksikan dengan O2 itu menghasilkan 2H2O. Nah, misalnya jika 4 gram H2O, misalnya jika 4 gram H2 itu sebelum direaksikan, kemudian direaksikan dengan 32 gram O, kemudian dia bereaksi, maka tetap menghasilkan 36 gram H2O. Nah, jadi 32 gram ini ditambah dengan 4 gram, maka hasilnya adalah 36 gram H2O. Nah, selanjutnya ada hukum Proust atau perbandingan tetap. Nah, hukum ini menyatakan bahwa suatu senyawa kimia selalu tersusun dari unsur-unsur dengan perbandingan massa yang tetap, tidak tergantung dari sumber senyawa tersebut. Nah, jadi hukum Proust ini menyatakan perbandingan tetap. Jadi unsur-unsur dengan perbandingan massa yang tetap, jadi dia itu tidak bergantung dengan sumber senyawa tersebut. Jadi dia itu lebih perbandingan massanya yang tetap. Jadi dia tidak tergantung dari sumber senyawa. Nah, contohnya itu ada senyawa air atau H2O. Nah, selalu terdiri dari dua atom H dan satu atom O. Nah, maka misalnya atom H sendiri adalah 1 dan atom O, massa atom O sendiri adalah 8. Maka perbandingan massa H2O adalah 1 dibanding 8. Jadi seperti itu. Jadi dia tidak tergantung dari sumber senyawa, tapi melainkan adalah tergantung dengan perbandingan massa yang selalu tetap. Kemudian selanjutnya adalah hukum Dalton atau hukum perbandingan berganda. Nah, hukum ini adalah menyatakan bahwa jika dua unsur membentuk lebih dari satu senyawa, maka perbandingan massa unsur pertama yang bergabung dengan massa tetap unsur kedua adalah bilangan bulat sederhana. Aja ke contohnya, yakni karbon dan oksigen kalau direaksikan akan membentuk CO atau bisa juga CO2. Nah, misalnya massa O itu adalah 16. Di CO massa O adalah 16. Nah, ketika di CO2 massa O sendiri menjadi 32. Kenapa? Karena O sendiri memiliki massa 16. Nah, jika O-nya ada 2, maka 16 dikali 2 adalah 32. Maka perbandingannya bisa ditulis 16 dibanding 32 atau bisa disederhanakan menjadi lebih kecil, yakni 1 dibanding 2. Nah, selanjutnya adalah hukum Gay-Lussac atau perbandingan volume. Nah, hukum ini menyatakan atau berbunyi pada suhu dan tekanan tetap, volume gas-gas yang bereaksi dan hasilnya berbanding sebagai bilangan bulat sederhana. Nah, kita ada contohnya, ada tuh gas hidrogen direaksikan dengan gas oksigen menghasilkan H2O atau uap air. Nah, misalnya nih,
Hukum Gay-Lussac sendiri memiliki rumus, yakni perbandingan koefisien sebelum diketahui dibanding perbandingan koefisien yang diketahui dikali volume. Nah, ini kita bisa mencarinya, yakni satu, misalnya nih, gas hidrogen itu 2, kemudian gas oksigen ini 1, maka berapa volume atau tekanan gas uap air? Jadi bisa langsung 2 dibagi 1, maka gas atau volume atau tekanan pada uap air yakni 2 atau koefisiennya 2. Seperti itu. Jadi ada salah satu contoh soal dari hukum Lavoisier, yakni ditanya adalah sebanyak 23 gram logam Na direaksikan dengan klorida menghasilkan 58,5 gram NaCl. Terus ditanya berapa massa gas klorida yang bereaksi. Nah, kita tulis dulu, yakni ada Na direaksikan dengan klorida dan menghasilkan NaCl. Kemudian diketahui logam Na sebanyak 23 gram, kemudian logam kloridanya tidak ada, dan yang direaksikan adalah NaCl yakni sebanyak 58,5 gram. Itu kita ditanya adalah berapa massa gas Cl. Langsung aja 58,5 dikurangi 23. Jadi hasilnya adalah 35,5. Jadi maka hasilnya adalah massa gas klorida adalah 35,5 gram. Nah, ini adalah salah satu contoh soal dari hukum Lavoisier. Jadi yang kedua adalah ada hukum perbandingan tetap atau hukum Proust. Nah, ini adalah salah satu hukum Proust, berbunyi perbandingan massa unsur-unsur dalam setiap senyawa selalu tetap. Nah, contohnya ada unsur H2O. Nah, yang kita tahu atom H itu ada 1, kemudian atom O itu ada 8, dan kalau atom H2O berarti 1 ditambah 8 adalah 9. Maka tidak ada sisa atau 0. Kemudian kalau misal kita kasih H-nya ada 2 dan O-nya yaitu 8, maka untuk menjadi H2O tetap mengikuti dari tabel yang atas, yaitu tetap 9. Maka sisanya yaitu adalah 2 dikurangi 1, yaitu 1. Nah, kalau misalnya hanya kita kasih 1, kemudian atomnya itu kita kasih 9. Nah, sedangkan atom O itu adalah 8, maka sisanya yaitu 1 dan massa H2O yaitu tetap 9. Jadi disimpulkan bahwa H plus O menjadi H2O itu yaitu 1 dibanding 8 dibanding 9. Nah, selanjutnya ada hukum Dalton atau hukum perbandingan kelipatan. Nah, di sini ada contoh soalnya, yaitu nitrogen dan oksigen dapat menghasilkan senyawa N2O, NO, N2O3 dan juga N2O4. Nah, kita isi tabel-tabel di bawah ini. Massa nitrogen adalah 14. Nah, di sini nitrogennya ada 2, maka 14 dikali 2 adalah 28. Kemudian massa O adalah 16. Di sini O-nya hanya ada 1, maka tetap kita tulis 16. Nah, perbandingannya adalah ini adalah sama-sama bisa dibagi 2, yakni maka jadinya adalah 14 dibanding 8. Nah, 14 dibanding 8 ini masih bisa diperkecil, jadinya adalah 7 dibanding 4. Nah, kemudian massa NO. Nah, massa N terlebih dahulu adalah N-nya ada 1, maka tetap yakni 14. Kemudian massa O tetap 1, maka tetap 16. Jadi hasilnya adalah 7 dibanding 8. Kemudian massa N2O3. Massa N dari N di sini ada 2, maka hasilnya adalah 14 dikali 2 adalah 28. O-nya ada 3, maka 16 dikali 3 adalah 48. Kita kecilkan, bisa dibagi 2, yakni 14 dibanding 24. Nah, ini masih bisa diperkecil, hasilnya adalah 7 dibanding 12. Kemudian N2O4, N-nya ada 2, maka 28
O-nya ada 4 adalah 16 dikali 4 adalah 64. Nah, ini bisa dibagi dua, yakni 14 banding 32. Nah, ini kan masih bisa diperkecil lagi. Maka kita perkecil menjadi 7 dibanding 16. Nah, ini merupakan hasil akhirnya. Maka perbandingan dari N2O adalah 7 banding 4, perbandingan dari NO adalah 7 banding 8, perbandingan dari N2O3 adalah 7 banding 12, dan perbandingan dari N2O4 adalah 7 dibanding 16. Nah, di sini ada salah satu contoh soal dari hukum Gay-Lussac. Nah, contoh soalnya adalah jika gas CO2 yang dihasilkan 2,4 liter, tentukan volume gas C4H8, gas O2, dan gas H2O. Nah, hukum Gay-Lussac ini memiliki rumus, yakni koefisien yang dicari dibanding koefisien yang diketahui dikali volume. Nah, ini adalah yang diketahuinya tapi belum setara, maka kita harus setarakan terlebih dahulu. Di sini C-nya ada 4, di sini hanya 1, maka kita kasih koefisien 4, kemudian sudah setara. Namun di sini O-nya 8 tambah 1 adalah 9. Di sini, sedangkan di sini ada 2. Maka coba kita di sini kasih 6, jadinya 12. Di sini masih 9, maka di sini kita kasih 4. Nah, kalau seperti ini sudah setara. Misalnya C4, di sini sudah C4. Di sini H8, di sini juga hanya sudah 8. Kemudian di sini O-nya 12, di sini O-nya sudah 8 ditambah 4 adalah 12. Maka sudah setara. Nah, kemudian dari sini tadi diketahui gas CO2-nya ada 2,4 liter. Maka gas CO2-nya ada di sini. Nah, kita tulis gas CO2-nya adalah 2,4 liter. Nah, yang dicari adalah gas C4H8. Kita tulis C4H8. Kita masukkan rumus koefisien yang dicari. Koefisien yang dicari adalah 1. Kemudian dibanding koefisien yang diketahui. Yang diketahui tadi adalah CO2 ini. Maka koefisiennya adalah 4. Kita kali dengan volume. Volumenya adalah 2,4. Maka hasilnya adalah 0,6 liter. Kemudian gas O2, yakni yang diketahuinya adalah koefisien yang dicari yaitu 6 dibanding yang diketahui adalah 4 dikali 2,4 juga. Maka hasilnya ada di 0,6 liter. Kemudian selanjutnya adalah gas H2O. Gas H2O adalah ini, maka adalah 4 dibagi 4 dikali 2,4 liter. Maka ini adalah dicoret 1, maka ini adalah 2,4 liter. Jadi bisa kita jawab adalah volume gas C4H8 adalah 0,6 liter. Kemudian gas dari O2 adalah 3,6 liter. Dan gas atau volume dari H2O adalah 2,4 liter. Kemudian nah, setelah kita sudah membahas tentang apa saja hukum-hukum dasar kimia dan juga kita sudah latihan soal dari hukum-hukum dasar kimia. Nah, maka bisa kita tarik kesimpulan bahwa hukum dasar kimia menjelaskan tentang keteraturan dalam reaksi kimia. Nah, hukum dasar kimia sendiri terbagi menjadi 4. Ada hukum Lavoisier, hukum Proust, hukum Dalton, dan hukum Gay-Lussac. Nah, hukum ini menjadi dasar penting dalam stoikiometri dan perhitungan kimia. Nah, kemudian pemahaman hukum ini membantu dalam menyusun dan menganalisis reaksi kimia dengan tetap. Jadi bisa memperhitungkan zat-zat jika direaksikan agar menjadi reaksi kimia yang tetap. Nah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan mengenai hukum dasar kimia. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat dipahami. Di akhir kata, saya izin meminta maaf apabila ada salah kata, baik disengaja maupun tidak sengaja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.